Lagi kita akan menyaksikan Premier League. Dan di sini ada Mas Tado nih dari kubu Chelsea, Loren dari Manchester United. Oke, langsung ke topiknya aja, kita bahas Chelsea dulu ya. Ya, Brentford. Oke, gimana dari Mas Tado? Bakal jadi pertandingan yang seru sih, karena lihat performanya Brentford, ini moralnya lagi naik, terus dengan hasil-hasil yang dia positif semua sih, dan lawan tim-tim besar ya, bisa menang lawan Arsenal. Padahal itu pertandingan pertama, kalau gue kan kayak masih awal merasakan Premier League ya, seri lah lumayan, menang cuy. Dan yang paling mengejutkan ini back-backnya sih, kayak Pino, Johnson itu mereka sering assist dan bahkan gol si Pino. Itu sih yang mengejutkan. Ya, gue memang gak tau banyak sih Brentford ini. Nah, iya, gue juga lihat dari beberapa pertandingan ini loh, hasil-hasilnya kok ngeri juga ya. Nah, iya, gue juga sebenarnya kayak lihat Brentford ini kayak lihat Sheffield pertama-tama join lagi ke Premier League, Leeds ke Premier League, itu kayak rasanya gitu sih. Iya, terus dengan pemain-pemain yang kalau nggak salah ini apa? Skuad yang paling murah kalau dan kayaknya nggak ada berubah banyak mereka pas ke Premier League. Iya. Dan yang paling kemarin itu yang dalam pantauan gue itu sebenarnya si Tony, karena dia juga top skor di ini kan pas Championship di Liga kan. Golnya banyak lah itu nggak tahu. Cuma pas di Premier League justru dia nggak kelihatan, kayak sesekali lah malah back-backnya ini yang paling pas. Ya, mungkin masih grogi kali. Nah, belum dapat performanya kali ya. Kalau dari komposisi Chelsea, apakah masih sama dengan yang sebelumnya atau setelah jeda internasional ada ini? Ada yang cedera kayak itu MU ada cedera apa? Di sini sama nggak sih pemainnya? Ada yang Rudiger ya? Terakhir sih katanya Rudiger yang nggak fit, apa ada masalah. Ya. Kalau lihat sih kayaknya bakal sama, cuma winning teamnya Mount, Werner juga. Nah, yang gue pengen lihat sih itu kayak percobaan kemarin terakhir lawan siapa sih Chelsea. Itu kan akhirnya Lukaku sama Werner diturunin bareng dan ternyata lebih mematikan lah gitu. Iya, jadi kayak si siapa? Si Werner jadi supplier gitu ya. Iya, dia lebih melebar. Jadi kayak bikin inilah back yang di belakang itu, wah ini opsi bingung nih mana yang mau ini dijaga gitu. Makanya ini baru percobaan, ini pertama kali si Tuchel turunin, dan gue lihat sih patut dicoba lagi gitu daripada biarin Lukaku sendiri di depan gitu. Terus si Lukaku kan sempat ngomong pas ada yang ini nanya lah, dia tuh gak mau cuma jadi target man gitu, sendiri di depan kotak penalti gitu. Dia katanya mau yang lebih lebih terlibat lah, giring bola dari tengah kali ya. Cuma untuk itu juga gue masih tanda tanya sih, karena dribblingnya Lukaku menurut gue kurang bagus. Nah itu cocoknya di Werner gitu. Werner juga gue suka dribblingnya sih, kayak cepat. Dan kurangnya Werner kan finishingnya, nah itu kan ada di Lukaku. Makanya jadi cocok nih. Ya. Menurut gua patut dicoba lagi sih. Dan kalau itu terjadi, ya bisa cetak gol. Yang pasti di laga ini menurut lo bakal cetak gol. Iya, bakal seru dan kemungkinan kebobolan. Kalau gue sih iya. Iya. Nggak tahu ya, kalau Rudiger nggak main mungkin lebih ini agak mempengaruhi lah. Kalau kebobolan ya gue nggak, kayaknya tapi bakal jadi pertandingan seru. Gue mungkin 2-1 lah, 2-1-3-1 buat Chelsea. Gue juga menganggap bakal ada lebih dari sama atau lebih dari 3 gol sih di sini di game ini. Semoga nggak membosankan sih, tapi gue yakin sih Brentford ini nggak membosankan sih. Kayaknya nggak bakal bertahan juga sih, karena dia di kandang ya, pasti keluar menyerang gitu. Dengan dukungan fans, masa
nunggu aja gitu ya. Iya. Pikir gue ya. Iya, ini laga menarik sih. Kita lihat aja si Chelsea apakah masih melanjutkan tren positifnya Tetap atau di atas. kembali ke gua. Tapi juga mulai aduh. Jadi MU lah ini. Kita ke MU. Oke. MU Leicester. Nah, ini lawan Leicester. Ini agak gimana ya? Yang pertama itu gua suka si Fred akhirnya nggak ada di line up. Iya, Karena internasional kan masih mereka terakhir hari ini kayaknya. Sama, tapi Cavani jadi nggak main lagi nih. Lagi masih main juga kan sama. Terus backnya nih Pada cedera ya? yes, Varane sama si Maguire lagi cedera. Opsinya kalau center back Bailey Lindelof Loh, Lord. itu pemainnya masih ada. Masih, aduh nggak tahu kenapa tuh Waduh, Maguire. cedera yang lawan match kemarin terakhir. Gimana sih? Kalau gue lihat sih, ya lu pasti kesulitan sih karena belakangnya kayak gitu. Nah gue berharapnya sih itu yang gue bilang kemarin tuh Tomine dipasang jadi back. Nah, Mengingat di timnas dia dipasang jadi back gitu. Belum pernah lihat sih. Gue berharapnya gitu. Terus jadi di tengah itu mungkin Pogba Van de Beek. Nah ini nih yang plusnya itu si Rashford udah balik ya? udah latihan. Apakah bakal langsung dimainkan? Semoga harusnya gitu. Oleh itu tipikal kalau ada pemain jago baru datang langsung main. Bruno Fernandes, Ronaldo langsung auto starting. Apalagi Ronaldo kemarin banyak orang bilang nggak mungkin starting. Gue lihat tipikal Ole, gue udah tahu tipikal Ole itu gitu orangnya. Lebih kayak ya udah yang jago-jago. Iya, yang jago langsung turun, terus mental penakut gitu, nggak mau ambil resiko. Cuma itu mungkin di depannya oke, kalau gue sih di belakangnya sih, dan Leicester kan punya Vardy itu yang bisa ngebongkar. Iya, bongkar lincah. Gesit dia. Iya. Itu gimana gitu. Bakal seru apa? Tapi ini di kandangnya siapa sih? Leicester. Tapi mengingat kembali ya, kan kemarin gue bilang match sebelumnya MU kebobolan karena memang atau bahkan imbang karena di kandang kan. Ini away gue iya, ada faktor itu ya, away ya. Faktor away itu nggak tahu kenapa sampai sekarang itu masih berlanjut. Terus rasa gue ini bakal nggak kebobolan. Karena ini chance yang paling besar si Bailey dan Lindelof membuktikan nih. Untuk membuktikan mereka deserve gitu, pantas jadi starting, apalagi sekelas Lindelof kapten timnas. Nggak lucu tuh jadi cadangan. Tapi Bailey sih karena ya jamnya kurang, tapi gue dari kemarin tuh gue paling suka sama ini Bailey. Kayak keras gitu. Kadang aja gue liat dia kayak error gitu, kayak nggak tahu ngapain gitu sih. Ya, kalau yang gue takutkan malah di sini sih Iheanacho sih. Iya. Lagi on fire. Strikernya sih. Iya, lagi on fire. Kalau Leicester sih. Padahal sebelumnya kan dia cuma pelapis Vardy. Sekarang menjadi duet nih. Ya, makanya jadi berbahaya nih. Soalnya depannya Leicester juga ngeri nih. Iya. Apalagi ini juga si Lukman kan, yang dari Swansea kalau nggak salah kemarin Lukman. Mana? Oh Lukman. Back sayapnya Pereira. Ya berarti kalau tapi De Gea lah, tren mereka lagi buruk kan ya Leicester ini. Iya. Kena ini berapa kali kena comeback? Iya. Kalau menurut gue nih mungkin menang tipis 0-1 untuk MU. Gue yakin kayaknya backnya ini karena kayak Lindelof itu gue lihat progresif sih. Dia dibandingkan pertama kali dia datang dengan sekarang itu gue lihat ada kemajuan lah. Kayak dulu itu dia kayak diam gitu, datang melawan dia gitu. Sekarang dia udah mau diminta untuk ngeblok. Bailey gue itu dari awal gue yang merasa dia jago, cuma kurang jam terbang, kurang kasih. Cuma kemarin kan dari jeda internasional kemarin kan mereka pasti udah prepare nih karena bakal main ya in case
Varane untuk nemanin si Varane gitu. Nyatanya memang dua-duanya jadi masuk karena si Varane cedera. Rasa gue tuh mereka udah pasti well prepared nih. Ya semoga juga Pogba main, baru juara tuh Eropa. Iya, Pogba ya. Nation League. Ya gue berharap juga sih De Gea juga bisa perform. Kalau memang di belakangnya ini ya kipernya lah sebagai tim. Iya. Pemain senior kasih contoh lah. Kalau untuk Sancho kemarin di timnas lagi bagus sih on fire. Iya. 2 assist tuh. Bisa kasih kesempatan lagi lah ya. Atau Tapi kayak lihat yang kemarin dia kayaknya on fire kalau jadi sub. Iya nggak sih? apa karena ada Ronaldo? Gue lihat kalau dia dengan Ronaldo kayaknya Cocok ya? lebih termotivasi Iya. dibanding Ronaldo dan Greenwood. Iya. Ronaldo Bruno tuh kayaknya gue sampai sekarang gue nggak ini. Iya kan? Iya, Ronaldo Bruno tuh nggak. Gue lihat kayak lebih ini lah. Cocok. Lebih hidup ya. Lebih hidup ya. Tapi nggak tahu nih cocokologi atau gimana ya, tren si Sancho pas di Bundesliga kemarin awal musim itu emang seret gol gitu, nggak ada assist, paling dalam lawan pertandingan masih cuma 1 assist, setelahnya baru. Nah Belum panas gitu. iya, semoga gitu juga sekarang ini gitu. Ya soalnya MU di bulan ini Berdarah-darah. Berdarah-darah. Yes. ya kita ngomong kemarin. Iya. Ini Kita udah memasuki apa yang kita omongin kemarin. Ya, ini jadwalnya udah mulai ngeri nih untuk, Bulan berdarah-darah. untuk MU ya. Iya. Sedangkan Chelsea kebalikannya ini mulai agak Yes. Udah melewati fase itu. Ya. agak lenggang lah. Tapi ya, menuju akhir tahun kayaknya Iya. bakal lebih seru lagi sih. Ya, harapannya kayak kemarin juga ya. Senin kita nggak tunggu datang ke kantor. Ya gitulah. Semoga Yes. pemain-pemainnya on fire lah. Yes. Karena kebanyakan libur atau apa, Mm-mm. terus ke perform. Gitu. Jadi MU Leicester 0-1 kalau gue sih dari dulu satu sama kan. satu sama ya. Satu sama kan. Karena kalau gue kayak gue bilang Ronaldo effect, ini Vardy Effect ya. Leicester. Ya ini kesempatan mereka juga. Tuh di kandang, terus yang lu bilang tadi juga kalau lawan ini kayaknya lawan tim besar kayaknya Leicester ini lebih semangat. Gitu. Itu sama. Bahkan kalau misalnya Rashford main starting line up di sini, gue malah memprediksi Rashford yang cetak gol yang satu itu. Gue sih Ronaldo sih. Makan juga hat-trick. Semoga lah ini bisa nyalip MU ke atas. Oke. Newcastle. Oh Newcastle. Aroma baru di Premier League. Kayak ada nggak sih efeknya itu? Pasti gue Maksudnya kan ya sekarang kan nggak mungkin nambah pemain lagi sih. Maksudnya yang mana sekarang Newcastle itu ya peringkat 19 ya kalau nggak salah. Newcastle. ya, tapi gue lihat sih kayak efeknya Iya, peringkat 19. degradasi di zona degradasi ya. Iya. Ada nggak efeknya pas tahu ganti pemilih gitu paling Iya, paling pasti, kayak pasti moral dari semua lah, manajemennya ini tim untuk bawa ya kita ini bukan tim ecek-ecek lagi ya. kecil lagi gitu. Ini pemilik kita ini yang terkaya nih. Apakah mereka kayak itu ya, kayak misalnya di kantor dikasih bonus, Iya. kenaikan gaji, Lebih jadi motivasi. iya misalnya di sebelum jeda musim ini ya digituin gitu, kalian dapat bonus nih gini-gini, jadi biar ngangkat tim ini. Atau juga ntar lu jadi ini juga ancaman juga, ntar lu kalau nggak perform siap-siap ya, siap-siap nih angkat koper ya. Koper ya. Pengaruh pasti sih, tapi mungkin belum di waktu dekat ini, nanti tas transfer kali ya. Iya, ntar transfer musim dingin paling langsung itu gerak kalau memang Mulai buka. niat ya. Maksudnya kita nggak tahu ini si yang apa, Arab ya, si Arab itu Iya. beli Newcastle ini hanya sekedar beli atau memang Mau invest ya. mau giat gitu untuk menghidupkan. Kayaknya sih ya bakal
ya ininya pengen membalikan jayanya Newcastle tahun 90 tuh. Iya iya. Pas Alan Shearer itu. Iya. Wah, kalau itu mah bakal Big Six ya bisa juga terancam sih. Iya, gue setuju kok. Karena memang dari dulu pas gimana ya, pas tahun 2000-an ya, 2008 kan Newcastle ini kan kayak kuda-kuda hitam juga ini. Misalnya pas si Demba itu gue Cisse kuda-kuda hitam gitu. Ya, tim langganan Premier League. Cuma ini langsung match pertama setelah jadi klub terkaya langsung Tottenham. Ya itu gue bilang mungkin belum banyak inilah efeknya lah dari akuisisi itu di match yang ini. Berefek berarti ya menurut. Tapi ya kedepannya sih gue lihat ini bakal jadi tadi ngancam Big Six. Soalnya jadi ingat City 2009-2010 lah ketika ini. Dan kita lihat kan sekarang jadi gimana City dari tim yang tidak diperhitungkan ujung Manchester apa nih Manchester KW gitu kan. Sekarang udah kayak auto win gitu malah. Makanya ini Newcastle bisa, gue bilang kayaknya bisa bakal jadi mungkin kayak City untuk 5-10 tahun ke depan. Mungkin prosesnya 1-2 tahun ya. Ya, kayak City kan awalnya 1-2-3 tahun gitu, ujungnya udah stabil tuh. Yang dibeli juga Guerrero, siapa tuh? Silva, pemain top lah. Nasri. Ntar di Newcastle Haaland, Mbappe. Lah kalau itu mah Gareth Bale. serem cuy. Ya semoga lah aman-aman lah tim-tim gitu. Iya. Oke, itu dia. Semoga Senin dengan senyum, tidak kepala tunduk karena masuk gua. Karena kita bakal ngisi juga podcast di Selasa ya. Oke. Liga Champions. Ya. Yes. Nah, itu lebih. Ya, maksudnya kayak kalau kita menang kan enak nih ngomongin Liga Champions. Tapi kalau kalah, aduh, boro-boro ngomong Liga Champions. Gak usah diomongin. Selamat weekend guys. Selamat menonton GGMU. GGMU.